saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan sebuah renungan kepada kita pada saat ini supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan memberikan suatu kata-kata penghiburan bagi kita bahwa di dalam Kristus ada pengharapan dan di dalam Kristus ada sukacita. Pada saat ini atau pada kesempatan kali ini saya mengajak supaya kita itu hidup di dalam Kristus, supaya kita itu hidup menyukai kebenaran-kebenaran yang telah diberikan Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus berusaha hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan sebuah firman Tuhan sebagai peneguhan di dalam setiap kehidupan kita, sebab kita ini adalah orang yang selalu akan diubahkan melalui firman Tuhan. Kalau kita membacakan firman Tuhan, so pasti kita juga hidup kita akan hidup kita, karena kita memiliki pengenalan akan Allah ketika kita membacakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita, atau saya mengajak saudara-saudara yang terkasih untuk membuka Alkitabnya masing-masing yang terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Sekali lagi saya akan mengatakan kepada kita bahwa di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 saya akan membacakan kepada kita bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita memberikan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita, dan firman Tuhan adalah sebagai penerang bagi jiwa kita, sehingga dengan adanya firman Tuhan, jiwa kita selalu bergelora untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Di dalam firman Tuhan yang telah saya bacakan di dalam nats Alkitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, kita menemukan ada dua poin yang perlu kita garis bawahi, atau ada dua poin yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita diajar untuk berusaha hidup damai. Kita diajar untuk berusaha hidup damai. Saya mengajukan pertanyaan kepada kita, apakah yang dimaksud dengan hidup damai? Dan mungkin teman-teman memberikan suatu jawaban seperti begini. Hidup damai adalah hidup yang penuh dengan ketentraman. Hidup damai adalah hidup yang penuh dengan keharmonisan. Hidup damai adalah hidup yang memiliki kesenangan. Mungkin saudara-saudari juga mengatakan bahwa hidup damai adalah hidup di mana tidak ada masalah-masalah yang menghampiri hidup kita. Mungkin teman-teman juga mengatakan bahwa hidup damai adalah di mana kita memiliki ketentraman di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satu orang pun yang mengganggu kehidupan kita. Saya mengatakan bahwa jawaban itu memang benar, bahwa hidup damai adalah di mana kita tidak memiliki masalah-masalah dalam hidup kita, atau tidak ada seseorang yang dapat mengganggu kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita bahwa kita itu harus berusaha hidup damai. Berusahalah hidup damai. Saudara-saudari, ayat ini berbicara bagaimana kita harus hidup damai dengan semua orang. Mungkin pada saat ini saudara-saudari memiliki kepahitan terhadap seseorang. Mungkin pada saat ini juga saudara-saudari memiliki masalah terhadap orang-orang atau saudara
atau anak terhadap orang tua, atau seorang bapak memiliki masalah terhadap anak, atau anak memiliki masalah dengan kakak. Jadi di dalam kejadian seperti itu, kita diajarkan di dalam firman Tuhan bahwa kita itu harus berusaha hidup damai di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita itu hidup damai terhadap semua orang, dengan tujuan supaya kita mendapatkan ketentraman, dengan tujuan kita mendapatkan kesenangan, dengan tujuan kita mendapatkan kesejahteraan, kita mendapatkan hidup damai, hidup harmonis, dan kita tidak pernah mengalami sakit hati. Orang yang tidak hidup damai pasti dia selalu mendapatkan sakit hati. Saya katakan kepada kita bahwa sakit hati itu sangat perih. Jangan biarkan Anda selalu sakit hati. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus, kita itu harus berusaha hidup damai. Saya akan membagikan kepada kita tips bagaimana kita itu hidup damai dengan semua orang. Saya akan membagikan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita itu berusaha hidup damai dengan semua orang. Yang pertama adalah kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa yang pertama, kita itu harus bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan? Karena pasti kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, pasti juga hubungan kita terhadap sesama itu pasti akan baik. Pasti juga kalau kita sudah mengenal Tuhan, pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik terhadap sesama kita. Kita tidak pernah menyimpan dendam terhadap sesama kita. Kita tidak pernah terasa tersakiti ketika orang lain atau sesama kita menyakiti hati kita. Karena apa? Karena kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, tips yang kedua adalah kita itu harus saling mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan sebuah contoh kepada kita, seorang tokoh di dalam Alkitab. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih pasti mengetahui bahwa raja kedua bangsa Israel yaitu Daud. Daud itu adalah anak Isai. Kalau kita melihat kisahnya, yakni antara Saul dan Daud, di mana Saul ingin mengejar-ngejar Daud, di mana Saul ingin sekali membunuh Daud. Ada alasan saudara, kenapa Saul ingin membunuh Daud. Ada alasan, kenapa Saul itu dia ingin sekali membunuh Daud. Karena apa? Karena Saul itu iri sekali terhadap Daud. Karena bangsa Israel pada saat itu melontarkan suatu nyanyian yang mengatakan bahwa Saul membunuh mengalahkan musuh cuman beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Jadi hati Saul di situ terasa tersakiti. Hati Saul di situ terasa iri terhadap Daud. Oleh sebab itu Saul ingin membunuh Daud. Dalam situasi seperti itu saudara-saudara yang terkasih, Saul mengejar-mengejar Daud. Tetapi Daud juga melarikan diri. Tetapi satu kesempatan pada saat itu ketika Saul dan para tentaranya sudah tertidur, di mana ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Karena dia mengasihi Saul.
Dia mengampuni Saul. Walaupun Saul ingin mengancam nyawanya, walaupun Saul ingin membunuhnya, tetapi dengan kemurahan hati Daud, dia mengampuni Saul. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa mengampuni itu lebih indah, mengampuni itu lebih membawa kedamaian di dalam kehidupan kita. Jadi saya mengajak saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita itu harus saling mengampuni. Ya, supaya apa? Supaya kita memiliki hidup damai di dalam kehidupan kita, saudara-saudari yang terkasih. Ya. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat ke-32 mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dengan penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kamu itu harus ramah terhadap semua orang. Kamu itu harus penuh kasih mesra terhadap semua orang. Dan kamu itu harus saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ini adalah suatu hal firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita di dalam kitab Efesus ini, bahwa kita diajarkan supaya kita itu harus ramah terhadap semua orang. Jangan kita membenci sesama kita. Jangan kita merasa lebih hebat. Jangan kita merasa lebih beradab terhadap sesama kita. Kita diciptakan sama-sama. Kita memiliki kelebihan dan kita memiliki kekurangan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita itu harus saling mengampuni. Kita itu harus saling melengkapi. Walaupun kita di dalam keberadaan kita masih kekurangan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa kalau kita sudah memahami inti dari firman Tuhan ini, maka kita so pasti akan mudah untuk mengampuni. Karena apa? Karena pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan kita, maka so pasti kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Yang ketiga adalah kita berpegang di dalam firman Tuhan, yakni saling mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa kalau kita sudah memahami inti dari ucapan Yesus yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu tertulis di dalam kitab Injil yang mengatakan bahwa kita itu harus saling mengasihi sesama kita seperti juga diri kita sendiri. Saudara, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, coba cubit aja tangan saudara, pasti terasa sakit. Kalau Anda menyakiti teman saudara, kalau Anda menyakiti sesama saudara, berarti Anda juga pasti akan merasakan di dalam pribadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa inti di dalam firman Tuhan kita harus saling mengasihi. Di dalam kitab Zakaria pasal yang 7 ayat yang ke-9 yang mengatakan bahwa laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita harus menunjukkan kasih setia terhadap sesama kita. Kita harus menunjukkan kesetiaan kita terhadap sesama kita. Kita harus menunjukkan kasih kita terhadap sesama kita. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Kita harus menunjukkan kasih kita terhadap sesama kita, sehingga kita dapat memperoleh hidup damai dengan semua orang. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini adalah sesuatu hal yang bisa membuat, yang bisa mengoreksi diri kita, di mana kita harus hidup damai dengan semua orang. Jangan kita melakukan kesalahan terhadap semua orang, tetapi kita
tidak mudah untuk meminta maaf. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Dan sebaliknya, kalau mereka juga melakukan kesalahan terhadap kita, maka kita harus mengampuni mereka, memaafkan kesalahan mereka. Karena mengampuni itu sekali lagi lebih indah, karena mengampuni membawa kedamaian bagi kita. Ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Ada 3 poin yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita, tips bagaimana kita itu hidup di dalam damai sejahtera. Yang pertama, bahwa kita itu harus bergaul karib dengan Allah. Dan yang kedua, kita harus mengampuni sesama kita. Yang ketiga, kita harus saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Yang kedua, poin yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita harus mengejar kekudusan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, saya menekankan kepada kita bahwa kita itu harus mengejar kekudusan. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita dituntut di dalam firman Tuhan bahwa kita itu harus kudus. Karena tanpa kekudusan itu kita tidak akan melihat Allah. Pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah kita dapat menguduskan diri di hadapan Allah? Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa setiap manusia tidak dapat menguduskan dirinya di hadapan Allah. Sebab dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga, dikatakan di sana bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu tidak dapat menguduskan dirinya di hadapan Allah. Karena apa? Karena dosa, saudara-saudara. Tetapi saya mengajak kita supaya kita mengetahui bagaimana jalan supaya kita itu tetap hidup kudus di hadapan Allah. Salah satu jalan keluar untuk kita sebagai umat yang berdosa ini di hadapan Allah, supaya kita itu hidup kudus di hadapan Allah, yaitu kita harus datang kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Sebab Yesus Kristuslah yang menguduskan kita. Ya, sebab Yesus Kristuslah yang memurnikan kita melalui darahnya yang kudus yang telah tercurah di kayu salib. Jadi kita akan disebut sebagai orang yang kudus ketika kita datang kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Allah yang telah menguduskan kita dari dosa. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita itu hidup kudus di hadapan Allah, ya, kita harus datang kepada Yesus. Ya. Barang siapa yang percaya akan nama Yesus, dia akan disebut sebagai anak-anak Allah dan dia akan disebut sebagai anak-anak kudus. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada saat ini saya akan memberikan suatu kesimpulan kepada kita bahwa kita itu harus hidup damai terhadap sesama kita. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kesenangan di dalam pribadi kita, supaya kita memperoleh kedamaian, supaya kita memperoleh kesejahteraan, supaya kita memperoleh ketentraman di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Yang kedua, bahwa kita itu harus hidup kudus di hadapan Allah karena Allah telah menguduskan kita melalui Yesus Kristus. Ya, kita harus memelihara hidup kita di hadapan Allah supaya hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Allah. Orang yang berkenan di hadapan Allah pasti akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dari Allah. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita bacakan pada saat ini atau yang kita dengar, supaya firman Tuhan ini menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikuti terus channel Talitaku. Tuhan Yesus memberkati.